Jadi syariat Islam mesti terlihat, mesti terdengar. Yang kedua misalkan sholat terlihat, terdengar tidak? Ya, kacaritakeun lah Pak RW sok sholat, Pak RT sok sholat, itu kan. Kemudian terlihat kan berangkat ke masjid, ketika ngong adzan Allahu Akbar, maka bergegas ya untuk berangkat ke masjid dari rumah, ada yang dari kantor, ada yang dari mana, semuanya ke satu titik, yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan. Orang melihat, "Pak, badai ka mana?" Ya pasti kalau pakai kopiah, pakai gamis, pasti ke masjid. Itu terlihat. Ya, dan itu mesti begitu. Makanya kalau umat Islam ngaku orang muslim, ya melaksanakan sholat tapi tidak ke masjid, itu dipertanyakan. Ini benar muslim? Iya, sok sholat. Di mana sholatnya? Di rumah. Itu kan tidak sempurna keislamannya. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan di masjid? Karena supaya kalau Islam itu mesti terlihat, terdengar. Kan ini syiar. Supaya orang juga tertarik gitu kan. Takwa itu sudah menjadi istilah yang sering kita dengar, apalagi dalam kajian-kajian Jumat. Ya, ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, atau usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya, atau misalkan dalam pernikahan, ya, itu juga sering dikutip oleh Rasulullah SAW, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yaitu 3 ayat dalam Quran surat Al-Imran, kemudian Quran surat An-Nisa dan surat Al-Ahzab. Itu yang suka dikutip oleh Nabi SAW ketika Rasul menasehati dua insan yang mau menikah, juga ketika Rasul sedang menyampaikan khutbah Jum'ah. 3 ayat ini sering dikutip oleh Rasul SAW, seolah-olah bahwa pesan yang paling baik untuk kita adalah pesan tentang takwa. Jadi istilah takwa itu sudah tidak asing. Cuman kadang kita untuk mendefinisikan atau mengejawantahkan takwa itu terpaku oleh kata-kata. Tapi dalam bayangan kita masih abstrak, masih bingung. Takwa itu seperti apa sih? Begitu, makanya yang perlu dipahami, ya, begini. Takwa itu level kan. Kalau disebut level misalkan, takwa itu levelnya setelah apa? Setelah iman. Sebelum iman ada apa? Islam. Oke, Islam, Muslim, mukmin, muttaqin, ya. Islam, iman, takwa. Betul? Itu tahapannya kan? Nah, jadi Islam artinya dia terlihat sebagai seorang muslim, ikrar syahadat, dan menjalankan syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua, mukmin. Ketika menjalankan syariat Islam itu dasarnya yakin akan perintah Allah, karena ada orang yang menjalankan syariat Islam itu dalam hatinya bukan karena Allah, atau dasarnya bukan karena cinta kepada Allah, bukan takut kepada Allah, tapi karena memang tradisinya begitu, budayanya begitu, ramenya memang gitu. Nah, contoh misalkan Idul Fitri aja, tidak semua orang akan mengerti bahwa ketika melaksanakan Id itu harus didasari karena iman, karena keyakinan bahwa ini adalah sunnah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kan kebanyakan orang malah rame gitulah, ikut meramaikan. Betul kan? Momen istilahnya itu. Makanya ada orang yang kemudian selama hidupnya tidak pernah sholat kecuali hanya Idul Fitri. Sholat pun setahun sekali. Asli ini. Saum tara. Ya. Saum tara. Sholat tara. Tapi ketika Idul Fitri itu pakai baju baru, kemudian berangkat ikut sholat Id. Jadi sholatnya cuma setahun sekali. Kalau kita tanya, Bapak Muslim? Pasti dia akan dengan pada mengatakan saya Muslim. Kalau kita tanya, Pak punya KTP? Pasti dalam KTP-nya Islam. Tapi pertanyaannya, Islam nukumaha? Itu sholatnya tahun sekali. Sedangkan umat Islam itu wajib melaksanakan sholat sehari 5 kali, ini setahun sekali. Dahsyat kan? Ada yang seperti ini, dan ini banyak.
Banyak sekali lagi ada orang yang tidak saum, tidak sholat, tapi kalau Idul Fitri ikut, kan luar biasa sekali lagi. Nah itu, makanya penting untuk kita pahami bahwa memahami ini, insya Allah kita akan terbebas dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau digambarkan bahwa Islam itu wilayah dohir, wilayah jasad. Contoh, rukun Islam ada berapa? Tong dihitung Pak RW, terus pasti 5. Mual mungkin genep, jeung mual mungkin 4. Pasti 5 rukun Islam mah. Oke. Pertama syahadat. Oke, syahadat seseorang ketika disebut muslim atau dia menyatakan keislaman cukup dalam hati? Cukup nggak dalam hati? Tidak. Mesti apa? Mesti ikrar syahadat. Kalau ikrar syahadat terdengar tidak? Terdengar. Disaksikan tidak? Nah itu berarti kan nampak, terlihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mesti diucapkan dengan cara dijaharkan. Tidak boleh kemudian seseorang yang tadinya kafir misalkan, kemudian dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasul, mengimani hari akhir, kemudian dia ganti pakaian. Kita kemudian bertanya, "Bapak, kapan masuk Islamnya?" Tadi. Tadi kapan, Pak? Tadi sebelum saya ke sini saya sudah masuk Islam. Kan kita bingung nanti. Bagaimana cara meyakinkan bahwa betul-betul bahwa dia itu muslim karena sudah menjadi seorang muslim yang benar? Bagaimana? Itu kan nggak tahu kan? Nah, dengan ikrar syahadat itu, keraguan kita hilang. Oh iya, dia pernah ikrar syahadat di masjid, Riyadul Muttaqin, saksinya adalah DKM dan yang lainnya. Beres. Jadi syariat Islam mesti terlihat, mesti terdengar. Yang kedua, misalkan sholat. Sholat terlihat, terdengar tidak? Ya, kacaritakeun lah Pak RW sok sholat. Pak RT sok sholat. Itu kan. Kemudian terlihat kan berangkat ke masjid. Ketika ngong adan Allahu Akbar, maka bergegas ya untuk berangkat ke masjid dari rumah, ada yang dari kantor, ada yang dari mana, semuanya ke satu titik yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan. Orang melihat, "Pak, badai ke mana?" Ya pasti kalau pakai kopiah, pakai gamis, pasti ke masjid. Itu terlihat. Ya, dan itu mesti begitu. Makanya kalau umat Islam ngaku orang muslim, ya melaksanakan sholat tapi tidak ke masjid, itu dipertanyakan. Ini benar muslim? Iya, cok sholat. Di mana sholatnya? Di rumah. Itu kan tidak sempurna keislamannya. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan di masjid? Karena supaya kalau Islam itu mesti terlihat, terdengar. Kan ini syiar. Supaya orang juga tertarik gitu kan. Yang tadinya tukang dagang, kemudian orang-orang di jalan itu ketika melihat kita pakaiannya rapi, "Pak, badai ke mana?" "Badai ke masjid." "Ayo sarang Kang." Sarang gitu kan. Jadi orang itu tersadarkan atau bahkan bisa menjadi pintu hidayah bagi orang. Karena si bapak padahal sibuk tapi meninggalkan pekerjaannya. Nah, ini makanya harus dilihat oleh banyak orang begitu. Kemudian saum terlihat tidak? Terlihatlah. Sahur, bari saum atau napi bade ngopi. Adanya sahur, adanya buka menunjukkan bahwa dia mau saum dan mau buka. Begitu. Terlihat saum kan? Zakat terlihat kan, kita mengeluarkan uang. Haji, oh apalagi kamu mau wih di Mekah maju langsung kopiahna bodas. Assalamualaikum negelakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut nage terus Pak Haji deui nya. Nah, sebelumnya ente dipanggil teh kan Bapak. Setelah pulang dari haji makan Pak Haji. Namun tersebut Pak Haji kan tinggal liuk. Gitu. Kelihatan berangkat ke Mekah, ya, berangkat ke Madinah itu syariat Islam mesti terlihat. Jadi sekali lagi syariat Islam itu adalah wilayah yang sifatnya dohir, yang orang harus melihat, menyaksikan, terlihat supaya tidak menjadi fitnah. Dan kita memang menjaganya begitu. Maka orang muslim mesti terlihat sholat, mesti terlihat zakat, mesti terlihat sahur, mesti terlihat haji.
nggak jadi masalah. Begitu, itu wilayah Islam. Makanya ketika seseorang menjadi seorang muslim, memang harus menampakkan sebagai seorang muslim. Dalam Quran, ta'alau kepada orang-orang ahli kitab kan, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, mari ke sini, ila kalimatin sawa, kita sama duduk bareng untuk menyatakan tentang kalimat yang sama yang pernah disampaikan kepada kalian, yaitu la ilaha illallah. Kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala saja, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ikrar syahadat. Tapi kalau kalian tetap dengan keyakinannya, nggak jadi masalah. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian kami adalah muslim. Jadi menjadi seorang muslim itu harus bangga. Tapi bukan bangga sekedar ucapan, tapi kita membuktikannya dengan tadi praktek-praktek amalan-amalan syariat Islam. Begitu. Nah ini. Nah, orang ketika sholat kita harus yakin bahwa dia muslim. Orang ketika zakat harus yakin dia muslim. Orang ketika saum harus yakin kita muslim. Orang ketika haji harus kita yakini bahwa dia muslim. Tapi pertanyaannya ketika menjalankan seluruh syariat Islam, apakah dasarnya iman atau sekedar tadi hanya ramainya saja tradisi budaya, atau memang di sini mah begini gitu. Nah, ini yang memang perlu dipahami dengan baik. Tidak setiap orang mukmin muslim. Tidak setiap orang Islam mukmin, tapi setiap orang mukmin pasti muslim. Betul? Ya. Karena ada orang yang sholat dasarnya tidak iman. Tadi dasarnya ya karena ingin disebut sebagai ahli sholat aja. Ingin menjadi imam, ingin terlihat sebagai orang yang rajin ibadah. Ada orang yang haji tadi berangkat hajinya bukan karena memang sebuah kesadaran bahwa dia harus berkorban untuk Allah dengan harta dan jiwanya, tapi karena ingin dapat gelar Haji Muhammad, Haji Faisal, misalkan disebutkan hajinya. Hanya itu saja, hanya ingin pengakuan di masyarakat, nanti nama saya di daftar itu atau di name tag atau di pintu ada gelarnya haji. Mungkin, sangat mungkin. Begitu. Nah, makanya seolah-olah begini, kalau jasad ya yang nampak yang terlihat itu wilayah syariat Islam. Kalau ruh itu wilayah iman. Kalau iman kan tak terlihat, iman kepada Allah. Kan bingung kita menjelaskannya. Coba iman kepada Allah itu seperti apa? Makanya antara iman dengan Islam selalu berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Sebetulnya. Hanya nanti ada orang yang ketika menjalankan syariat Islam, ada yang memang sekedar ramainya, ada yang betul-betul dasarnya iman. Yakin bahwa ini perintah Allah, ini contoh Rasul, ini adalah cara saya untuk menyelamatkan diri agar nanti selamat dunia akhirat. Begitu. Jadi kalau syariat Islam itu wilayah dohir, ya. Kalau iman wilayah apa? Wilayah batin. Nah, pertanyaannya kalau takwa di mana? Nah, betul. Takwa itu berarti perpaduan antara iman dan Islam. Jadi kalau orang bertakwa itu ya sudah memadukan setiap syariat Islam, setiap aturan Islam, setiap ajaran Islam didasari dengan sebuah keyakinan bahwa ini perintah Allah. Ini contoh Rasulullah SAW. Maka dia akan buktikan. Maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pilih-pilih apakah yang wajib atau yang sunat, selama itu perintah laksanakan. Apapun yang dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun memang bukan sebuah kewajiban, dilaksanakan. Makanya konsep para sahabat dulu yaitu wa ma atakumur rasul fakhudhu, kata Allah. Apa yang didatangkan, disampaikan, dicontohkan oleh Rasul, fakhudhu, ambil saja, amalkan saja. Jangan kemudian pula pilih, ini mah sunat, ini mah wajib, ini mah nggak apa-apa ditinggalkan juga. Nah, prinsip orang beriman, orang bertakwa itu begitu. Apapun yang diperintahkan, dilakukan, dikerjakan.
Dasarnya adalah karena memang berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Dan setiap larangan, dosa ditinggalkan walaupun kecil, dasarnya adalah karena takut api neraka, takut Allah Subhanahu wa taala benci. Itulah takwa. Yaitu meyakini apa yang dilakukannya itu dasarnya karena kecintaan, karena rasa takut, karena sebuah harapan. Jadi takwa itu sudah perpaduan antara iman dan Islam. Itu sudah levelnya kan luar biasa. Makanya sifat-sifat ketakwaan ini sifat yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi ketika tadi Nabi Adam alaihissalam menutup dan Siti Hawa tutup tubuhnya dengan dedaunan, Allah mengatakan walibasut taqwa indallahi khair. Memang aurat harus ditutup, tapi yang paling pokok adalah memperlihatkan sifat-sifat ketakwaan. Sekali lagi, yang paling pokok itu memperlihatkan sifat-sifat ketakwaan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sifat-sifatnya. Nah, para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan lebih rinci ya. Takwa, ya istilah takwa itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Sunda? Bahasa Arab lah. Ya, ada mungkin bahasa Inggrisnya. Bahasa Jerman juga mungkin ya. Bahasa Indonesia ini bahasa Arab yang sudah menjadi istilahnya itu sudah diresap oleh bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Berarti kalau ini bahasa Arab, kita kembalikan lagi ke makna menurut bahasa Arab. Takwa itu secara bahasanya itu adalah wiqayah. Wiqayah, pernah mendengar istilah wiqayah? Ada satu pepatah itu begini. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi takwa itu adalah mencegah diri. Ya. Menjaga diri. Ya. Makanya kata siapa? Kata Syekh Fawaz bin Ali bin Abbas mengatakan bahwa di antara makna takwa secara bahasa itu adalah hibdus syai' amma yu'dhihi, menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyakiti. Menjaga diri dari sesuatu yang bisa merusak. Menjaga diri dari sesuatu yang bisa membahayakan. Itulah takwa. Makanya istilah umumnya takwa itu adalah hati-hati, bisi gebis, hati-hati bisi tikusruk, hati-hati bisi cilaka, hati-hati bisi kanaraka. Jadi orang bertakwa itu orang yang selalu berusaha hati-hati agar jangan sampai ucapannya menjadi pemicu ia ke neraka. Sikapnya menjadi sebab ia masuk neraka. Itulah takwa secara bahasa. Jadi al-wiqayah, mencegah, menjaga. Maka orang bertakwa itu orang yang senantiasa menjaga agar jangan sampai kemudian dia tidak masuk surga dan masuk neraka. Itu orang bertakwa. Makanya orang bertakwa mah selalu mawas diri, selalu jaga diri. Kalau mau berbicara teh sieun nyinggung batur, sieun membahayakan batur, takut memprovokasi orang, takut menyinggung orang, takut menjadi bencana. Selalu direnungkan dulu. Wah, ini kata-katanya baik nih. Momennya juga baik. Tapi kita juga harus perhatikan dampaknya. Dampaknya kira-kira akan baik atau tidak. Nah, makanya seorang muttaqin itu dia akan berusaha untuk menjaga apa yang diucapkannya itu harus menjadi kebaikan bagi banyak orang. Makanya harus melihat wakinya, kondisinya. Contoh misalkan ketika saya membahas bab tentang rumah tangga, itu baik tidak, Pak? Baik ya. Tapi kalau kemudian dibicarakan, disampaikan kepada anak kecil yang baru usia 10 tahun, tepat tidak? Hah? Tidak tepat begitu. Padahal kan baik gitu.
betul kan? Bab rumah tangga kan baik gitu. Tapi kalau tidak tepat tersampaikannya dengan baik, ya nggak jadi baik. Orang bertakwa nggak akan mungkin seperti itu istilahnya itu. Sampaikan ke nu dicarioskeun oge melihat, oh ini yang diajak bicara adalah anak SD, berarti materinya tentang adab mungkin. Oh ini yang di depan kita itu adalah bapak-bapak, berarti yang kita sampaikan adalah bab tentang bagaimana menjadi suami yang baik misalkan. Itu apapun yang diucapkannya itu selalu dirasakan, direnungkan, dan diperhatikan efek dan dampaknya, baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Orang bertakwa itu akan hati-hati kalau melangkah itu, apakah pijakannya akan tepat, kuat, jangan sampai terpleset nantinya. Begitu, makanya orang bertakwa tidak mungkin melakukan sesuatu hanya karena terlihat baik gitu. Wah ini baik nih, ini benar nih, cek urang. Pertanyaannya, ini benar nggak menurut syariat? Benar nggak menurut keimanan? Benar nggak menurut maslahat? Itu. Karena prinsip ajaran Islam itu adalah menjaga kemaslahatan hidup dan akhirat. Makanya Nabi SAW itu banyak memotivasi para sahabat, ittaqillah walau bitamrin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ittaqinnar, bertakwalah kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Maksudnya apa? Dekati Allah agar jangan sampai menjadi ahli neraka. Takutlah kepada Allah agar jangan sampai menjadi penghuni neraka. Takutlah kepada neraka walaupun dengan cara kita menyumbangkan, menghadiahkan, memberikan satu kurma. Tujuannya adalah dengan kurma ini mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri saya. Maka berarti orang bertakwa itu orang yang senantiasa melakukan banyak hal didasari karena apa? Karena sebuah harapan, mudah-mudahan Allah memasukkannya ke dalam surga, dan khauf, sebuah rasa takut dalam diri jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Maka apapun yang diucapkannya, walaupun satu kalimat, maka akan dipastikan kata-kata itu baik dan benar. Walaupun hanya satu langkah, satu sikap, tapi dipastikan langkah dan sikap itu baik dan benar. Maka betul-betul akan berusaha untuk mawas diri, menjaga diri, memperhatikan diri. Itu orang bertakwa. Begitu. Para hadirin, ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya nanti dalam Quran ada kalimat-kalimat yang menyuruh kita untuk bertakwa, ataupun hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kalau kalimat ini diucapkan oleh Nabi SAW atau diucapkan oleh siapapun, berarti maknanya adalah ij'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Ketika saya katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita harus berusaha agar jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Artinya cegah perbuatan dan ucapan kita agar jangan sampai menjadi sebab masuk neraka. Jadi kalau kita sampaikan bertakwalah kepada Allah dengan mengaji, maksudnya apa berarti? Jadikan hadirnya kita di masjid untuk mengaji itu sebagai upaya kita untuk menghindari neraka. Mencek bahasa simpel nama, Bapak nahabat kersa ngaos, hujan, nyawengi, enak nama diharudum ku simut, ngahojod, ngagojod, rawas nama kan. Kemudian jawabannya Bapak itu mengatakan, ada ari hoyong mak kitu, ngan sieun we ku neraka. Sieun, saya termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Saya mungkin berenak-enak, bernyaman-nyaman tidur, ya berselimutkan berselimutkan selimut yang tebal, ya didampingi oleh istri tercinta, ya. Tapi sieun, saya lamun dengan cara seperti itu ka neraka. Maka dengan saya ngaji, mudah-mudahan saya dimasukkan ke neraka. Itu gambarannya.
Nabi SAW bersabda, ya, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Maksudnya apa berarti? Hati-hati jangan sampai menjadi ahli neraka. Saya lagi, hati-hati jangan sampai masuk neraka. Maka mudah-mudahan dengan kurma, satu biji kurma yang kita sedekahkan, kita selamat dari api neraka. Nah, itu sebetulnya kesadaran itu yang harus kita bangun. Kita baca Al-Quran walaupun satu ayat, dalam hati tertanam, ya Allah, sieun ka neraka, mantak maca Al-Quran, hadir di masjid, hadir di pengajian, berbagi, memberi apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, walaupun mungkin tidak banyak. Itu karena dalam hati sieun dihisab, sieun kena harta kita menjerumuskan ke dalam neraka, takut kesehatan kita menjerumuskan ke dalam neraka, karena kita punya kesehatan tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Nah, itu yang tumbuh dalam hati orang yang bertakwa. Jadi intinya seolah-olah bahwa orang bertakwa itu jalmi nu seueur kasieun. Sieun ku Allah teu dipika cinta, sieun ku Allah dipika bendu, sieun teu ka surga, sieun ka neraka. Itulah orang bertakwa. Makanya ini yang sering kemudian disampaikan oleh Rasul, seolah-olah tidak ada nasihat yang paling baik kecuali takwa, seolah-olah tidak ada bekal yang paling baik kecuali takwa. Rasul kan sekali lagi dalam setiap kesempatan selalu menasihati para sahabat untuk takwa. Contoh, ketika Umar bin Khattab mau berangkat haji, Umar kemudian meminta kepada Rasul SAW, ya Rasul, bekali saya dengan doa atau dengan apapun yang bisa membuat saya semangat dalam melaksanakan ibadah. Kata Rasulullah SAW, zadakallahu taqwa. Semoga Allah menambah ketakwaan pada dirimu. Padahal Umar bin Khattab mau berangkat ke mana? Ke haji. Tapi kenapa bekalnya takwa? Karena takwa itu mudah dibawa kemana-mana. Karena orang bertakwa akan tertanam dalam hatinya kada ecing aya kasieun. Sabab kieu Pak, lamun jalmi tos teu aya kasieun, maka yang ada adalah satu, tindakan kriminal, pelanggaran, pengkhianatan, betul? Namun jalmi tos teu aya kasieun, maka speaker masjid gak diangkat, kotak masjid itu teh kasieun teh. Makanya kenapa pendidikan orang tua kita dulu rata-rata itu Pak, cepret. Karena untuk menumbuhkan rasa takut. Namun teu dicepret ku bapak, engke cepret ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak dulu cenderung mereka nakal tapi tidak kriminal. Nakalnya nakal kita bawang budak alit gitunya, bawang ngelayet lah, bawang heureuy gitu. Tapi kan kalau sekarang kriminal itu tindakan yang merugikan banyak orang. Kenapa? Karena memang nilai-nilai ketakwaan tidak ditanamkan sejak kecil oleh kita. Kita dulu diajarkan oleh orang tua kita kan dengan nilai-nilai ketakwaan yang tumbuh dalam hati kita sebuah ketakutan. Sieun kapungkur mah boro-boro ku Allah, ku bapak wae sieun. Karek dipolototan ke masjid. Mohon Pak, budak ayeuna ka masjid, naon Pak? Kan gitunya. Nah itu karena tadi memang dirusak gitu ketakwaan generasi hari ini mungkin dengan yang lain. Begitu. Itu makanya luar biasa ya. Kalau kita sejak kecil mendidik anak dengan rasa takut, insya Allah mereka akan cenderung tumbuh menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takut dalam dirinya, ya nanti yang ada adalah banyak melakukan pelanggaran. Terus diberikan itu. Rata-rata Pak, anak yang di sekolah nakal itu terus kasieun ku bapakna. Kalau kepada orang tuanya sudah tidak takut, apalagi pada gurunya. Emang ibu guru saha? Makanya biasanya begitu, anak yang nakal di sekolahnya itu anaknya sudah tidak takut kepada orang tuanya. Jadi kalau anak kita bermasalah, misalkan di sekolah atau di luar, kemungkinan dia tidak takut kepada kita. Nah ini
kalau dalam keislaman ini berdampak buruk. Sebab sekali lagi pelanggaran itu terjadi karena tidak ada rasa takut dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW selalu kemudian mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Cegah dirimu agar jangan sampai menjadi ahli neraka. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kamu lakukan. Begitu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ya sholat, kemudian kita zakat, itu ya sebatas ya saya mah memang pegawai, ya saya harus bayar zakat. Tapi bukan itu. Kenapa Bapak sholat? Ya karena memang saya muslim. Yang lain sholat, saya pun sholat. Bukan itu. Tapi dina hati teh kedah aya perasaan sieun ka neraka. Sieun dihisab. Sieun diaudit ku Allah. Sehingga memaksa diri untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Memaksa diri untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Takut sieun ku Allah, sieun ku Allah, sieun ku Allah. Nah, perasaan-perasaan ini yang muncul dalam hati kita, insya Allah akan membentuk pribadi yang bertakwa. Begitu. Itu singkat cerita ya, sederhananya begitu ya takwa itu. Nah, adapun pengertian takwa itu secara istilah itu memang aksar min asyri ta'aruf. Menurut para ulama itu ada sekitar lebih dari 10 macam definisi. Ini menunjukkan bahwa takwa itu variatif berarti. Menunjukkan takwa itu kompleks dan umum atau banyak hal. Nah, sehingga makna takwa yang paling sederhana ya, yang paling sederhana itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Thalik bin Habib. Ya. Beliau kemudian ditanya, "Idza waqa'atil fitan fatfi'uha bittaqwa." Kata apa? Kalau kemudian terjadi fitnah, ya, maka padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Qalu wa ma taqwa. Kemudian mereka bertanya, apa itu takwa? Maka kemudian Imam Thalik bin Habib mengatakan, hiya an taj'ala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'an rahmatallah. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, atas cahaya Allah, maksudnya atas ilmu, rajaan rahmat Allah, dan berharap agar Allah merahmatinya. Jadi orang bertakwa itu orang yang melakukan amal ketaatan ya, dasarnya ilmu sebagai harapan agar Allah menyayanginya. Ini diantara pengertian takwa ya. Ini masih ada lanjutannya, watarkul ma'asi ya. Dan orang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan maksiat ala nurin, dasarnya ilmu. Minallahi makhafatan ala billah. Jadi orang bertakwa itu orang yang meninggalkan maksiat karena tahu bahwa itu salah, itu tidak baik. Tahu keterangannya, tahu dalilnya, paham, ngerti, dan dia tertanam dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azab Allah, takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Jadi ketika dia beramal bukan sekedar beramal, tapi ada dalam hati tertanam harapan, mudah-mudahan Allah dengan amal itu mencintai kita. Tapi dasarnya ilmu. Jadi orang bertakwa itu bukan ya yang penting mah tapi tidak tahu dasarnya. Tidak tahu pintu masuk untuk mendapatkan ketakwaan itu apa. Makanya semakin bertambah ilmu, semakin terbuka pintu ketakwaan. Contoh Pak, sederhananya, cing Pak, ari nu seueur kasieun saha? Budak alit atau orang tua? Nah, apal? Pibahayaeun. Aya budak alit? Tah apa? Tah gitu. Semakin kita tahu tentang banyak hal, semakin kita akan khawatir.
Makanya kalau ingin menumbuhkan ketakwaan, perbanyak ilmu. Perbanyak hadir di majelis ilmu, perbanyak kita buka Al-Quran, buka hadis, bertanya kepada ulama. Sehingga akhirnya kita tahu, oh ini ternyata nggak boleh. Oh ini ternyata salah. Oh ini nggak benar. Begitu. Tapi kalau terbatas ilmu kita, ya ketakwaannya terbatas juga. Oke. Anak kecil, ketika hujan deras sampai banjir, kan senang main, Pak. Ay bapak aku mah gegebegan kan. Hah? Bapak kersa hujanan, boro-boro kan. Wah ya mah hariwang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini berpotensi kan. Berpotensi bisa berdampak kecelakaan, terpleset, terbawa air, terbawa hanyut, terbawa banjir kan gitu. Kalau anak kecil mah rame weh gitu. Karena tidak berpikir dampak. Karena mereka tidak tahu, yang tahu adalah ini hujan, ini ada air, resep, itu anak kecil. Begitu, makanya semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang ilmu, kata Imam Ahmad, aslul ilmi al-khasyah, bahwa prinsip ilmu itu harus menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pengetahuan kita tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, tentang surga, tentang neraka, semakin rasa takut kita kepada Allah semakin besar. Jika tadi Bapak kenapa tidak mau turun hujan-hujanan? Karena tahu resikonya. Karena kita banyak tahu, karena kita pengalaman. Dengan anak kecil karena tidak tahu, ya mereka seolah-olah bahagia, padahal kematian di depan mata, kecelakaan di depan mata, walaupun semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu diantaranya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penjelasan takwa ya yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini juga bagus ya. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut cintanya ditolak, takut tidak mendapatkan ridho Allah, takut dimurkai oleh Allah, takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha sempurna, yang maha gagah, yang maha tinggi. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang sudah diturunkan kepada kita dari Al-Quran dan hadis. Itu takwa. Artinya orang bertakwa itu melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dicontohkan Rasul. Itu yang disebut dengan wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wal qanaa'atu bil qalil, orang bertakwa adalah orang yang qanaah di saat mendapatkan kekayaan terbatas, sedikit. Jadi tidak pernah mengeluh orang bertakwa mah. Sedikit besar ditampi, itu makna qanaah. Mau sedikit alhamdulillah, mau banyak masya Allah. Tidak akan merubah semangat. Kunaon tuh semangat kieu keur boga duit tah, eta bukan orang bertakwa. Orang bertakwa keur boga duit anggar we semangat ngaosna, semangat salatna. Jadi kalau semangat ngaji kita, semangat salat kita, semangat ngaji kita, tilawah Quran kita terganggu hanya karena nggak punya uang atau terbatas uangnya, itu berarti ketakwaan kita menurun. Jadi orang bertakwa tidak akan dipengaruhi oleh ekonominya yang menurun atau oleh harta yang berkurang, enggak. Karena itu bukan halangan untuk menambah ketaatan. Itu bukan halangan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat aja. Walaupun dapur tengebul kana wios. Da ayeuna di rumah tengebul mah anger we. Ayeuna urang kicing begitu kan di rumah ngantosan ngebul. Namun ditakdirkan tengebul, nya anger tengebul, aya gitu mah urang ngaos. Setidaknya kita mendapatkan banyak kebaikan. Begitu. Jadi jangan kemudian merubah sikap dan
dan keadaan kita ketika kita diberikan oleh Allah kekayaan yang terbatas. Jangan kemudian ada sikap-sikap yang tadi ya, tidak semangat, kemudian tidak energik, tidak respect. Kamana si Pulan biasanya hadir di masjid, nuju di PHK. Salah. Harusnya di saat di PHK itu dia malah harus lebih dekat kepada Allah karena sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi qanaah itu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya sekecil atau besar, sedikit atau banyak, nampi di Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah mengeluh, alhamdulillah, enggak pernah merasa berkurang. Pak, kapan kita merasa berkurang? Kapan kita merasa kekurangan? Oke, ada yang saya jawab, saya kasih hadiah, Pak. Kita itu, bisa yang dijawabnya, kita itu merasa kurang saat kita banyak keinginan, Pak. Betul kan? Mun Bapak seueur kahoyong, asa kurang terus. Nah, jadi kayak gitu karena itu. Tapi kalau alhamdulillah, sakieu ge, alhamdulillah, teu seueur kahoyong udah. Jadi kalau Bapak sering banyak keinginan, itu akan merasa kurang dan akan kecewa nantinya ketika tidak mendapatkannya. Makanya udah, hirup mah jalani kewajiban kepada Allah. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, selesai. Yang membuat kita kecewa dan membuat kita kurang itu ketika kita banyak keinginan, hoyong nama kieu. Contohnya misalkan, Bapak misalkan di masjid hoyong kieu, tidak sesuai ekspektasi, kecewa tidak? Daya kahoyong. Gitu. Tapi lamun ya Allah, abdi mah sejak ibadah ke Allah, abdi mah ngajalankeun perintah Allah, abdi mah penting mah ikhtiar karena Allah memberikan yang terbaik, sudah beres. Cara pasrahkeun kepada Allah. Tapi begitu kita ada keinginan pengen hoyong ieu, hoyong itu, hoyong ieu, hoyong itu, siap kecewa dan siap kurang. Siap kecewa dan siap kurang puas. Kurang sempurna itu sih karena emang orang hoyongna kitu. Begitu. Tapi kalau ya Allah, abdi mah penting mah budak iman, budak takwa, udah selesai. Kalau kita makan kadang sok hoyong langkung gitu, budak hoyong sakwa di luar negeri. Gajinya hoyong di atas UMR 10 juta per bulan. Inginnya kan begitu. Gimana kalau budak kita umurnya gajinya 10 juta tapi itu sholat berjamaah di masjid atau itu sholat Jumatan. Tapi kalau iman takwa, insya Allah pasti Jumatan, mudah-mudahan gajinya badak gitu. Kuliah di luar negeri itu. Nah itu kalau menurut Allah, kehoyong Allah. Kan kehoyong Allah makanya tanya iman takwa, kata Allah. Tapi kalau kita beda lagi, saya lagi pengennya tadi anak begini, anak begitu. Makanya kan ada seorang trainer, motivator yang kemudian dia memotivasi kita untuk menyekolahkan anak ke luar negeri. Dan berhasillah anaknya kuliah di luar negeri, singkat cerita. Nah sampai satu saat kemudian istrinya sakit. Diteleponlah anak pertama, mamah lagi sakit, bisa nggak pulang dulu ke Bandung? Aduh Pak, kayaknya nggak bisa, saya baru mendapatkan pekerjaan. Gak enak lah kalau saya kemudian tiba-tiba meninggalkan, padahal kita baru dapat pekerjaan. Ngeredet lah anak Pak. Telepon anak kedua di Australia, mama lagi sakit, bisa nggak pulang dulu? Waduh Pak, kayaknya nggak mungkin, saya baru masuk kuliah, baru semester pertama, ini juga baru gitu, ini nggak mungkin. Ngeredet hati Pak. Sampai anak ketiga yang di Jepang ditelepon, mama lagi sakit, semuanya bilang nggak bisa. Sampai dugikeun ka ibu nangantunkeun tilu putra nu di luar negeri teu aya nu sumpi. Baru dia sadar ternyata memiliki anak yang bisa sekolah di luar negeri itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan. Sampai pada akhirnya beliau berhenti dari trainer Pak, dicabut semuanya buku-bukunya, udah ternyata salah. Akhirnya beliau kemudian pindah yang mencari tempat di Bogor itu tempat tempat pondok tahfidz ya, dia supaya bisa fokus untuk belajar agama. Ternyata yang paling pokok, yang paling penting
yang paling menenangkan, menenteramkan hati itu agama. Apa? Iman dan takwa. Imtak itu. Begitu. Baru sadar itu setelah ternyata kehilangan istrinya. Baru sadar ketika anaknya sesuai keinginannya, tapi dia harus kecewa. Karena ibu yang melahirkannya tidak bisa didatangi, dihadiri oleh anak yang dibanggakan sebelumnya. Begitu. Itulah ketika kita banyak keinginan. Tapi kalau orang nurut ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah begitu, itu orang bertakwa. Jadi terima aja apa yang ada. Ya, kita memang ditakdirkan mobilnya mungkin nggak sebagus orang lain, rumahnya nggak sebesar orang lain, hartanya nggak sebanyak orang lain, nggak jadi masalah. Yang penting itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk hari kebangkitan. Itu orang cerdas berarti, karena kata Rasul, al-kais, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas. Berarti sebaliknya orang bodoh itu adalah orang yang seolah-olah dia akan hidup kekal di dunia. Makanya dia menghabiskan waktu untuk kerja, menghabiskan waktu untuk bisnis, menghabiskan waktu untuk mencari kekayaan. Lupa, padahal dunia itu adalah tempat singgah sementara supaya dia memperbanyak bekal takwa agar bisa dibawa ke surga. Begitu. Itu pengertian takwa ya menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa berdasarkan ayat Quran surat Ali Imran ayat 102 itu, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya kata Imam Ibnu Mas'ud, ayyu ta'a fala yu'sa. Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa taat, ya, tidak boleh maksiat. Jadi senantiasa taat, jangan sampai maksiat. Taat terus kepada Allah. Lakukan ketaatan itu dasarnya cinta kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'sa, jangan maksiat. Karena maksiat akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi ketaatan kita adalah bentuk harapan agar kita menjadi ahli surga. Ya. Takutnya terhadap maksiat, menjauhi maksiat adalah upaya kita untuk menjauhi neraka. Makanya kalimatnya sempurna. Ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaklah berusaha taat kepada Allah sesuai apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Taatlah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Walaupun mungkin dimulai dari hal yang terkecil, hal yang sedikit, tapi yang penting berusaha terus sampai kita meninggal. Itu yang pertama. Jadi ayyu ta'a fala yu'sa, hendaklah kita taat kepada Allah, jangan sampai maksiat. Wa yuzkar fala yunsa, hendaklah kita ingat kepada Allah, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu orang yang senantiasa mengingat Allah kapanpun dimanapun, sendiri atau bersama siapapun, maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari bahasa Nabi yang menasehati Umar bin Khattab dan sahabat yang lain untuk ketika akan safar itu, ittaqullah haitsu ma kunta, atau zadakallah haitsu ma kunta. Ya, zadakallah, mudah-mudahan Allah menambah ketakwaan kepadamu. Atau ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai tadi ya, ketakwaan itu muncul di saat kita sedang ngumpul dengan orang baik, di saat kita sedang di masjid, di saat kita sedang ngaji, ketakwaan itu muncul. Tapi di luar itu kita tanggalkan ketakwaan kita. Nyarios kasar deui, ngahina batur, nyinggung batur, mitnah batur, adabnya tak terlihat, makannya dengan tangan kiri sambil berdiri. Tapi kalau lagi ngaji, pokoknya mah asa pangsolehna we lah. Asa pangsolehna we. Assalamualaikum ngelekoh, assalamualaikum warahmatullah. Bismillah ngelekoh, bismillah. Tapi ketika di luar
tidak bersama orang-orang yang baik, yang soleh, nyarios kasar, pangtarikna ngagandengan batur, gariha, corang jeung sajabana. Itu berarti ketakwaannya tidak haqqatuqati, tidak sebenar-benarnya takwa. Nah itu maksudnya. Jadi dimanapun dengan siapapun tetap tunjukkan sifat-sifat ketakwaan. Kan kita kadang suka begitu ya. Ini manusiawi kita gitu. Kalau depan ustadz, di majelis kita seperti seorang yang memang Masya Allah. Tapi ketika di luar, nah dikius nah. Karena kita kadang terpengaruh oleh lingkungan. Gitu. Menyesuaikan, majarkan. Padahal tidak boleh menyesuaikan. Anger gitu. Ya, orang kan lamun jeung di dia ngumpul bahasa teh saya, tapi lamun jeung balad bebaturan sia maneh keluar kancing coplok keluar kan bae da ieu bebaturan cenah, padahal anger we tidak boleh Pak. Begitu. Makanya ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Karena Allah ada di sini juga ada di sana. Sieun ku Allah teh di dia jeung di sana. Begitu. Jangan kemudian dibatasi takutnya kepada Allah itu sebatas di satu tempat, tapi harus di tempat yang lain pun tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ayuzkara wala yunsa, hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menganggap Allah tidak ada. Karena melupakan Allah bisa jadi menganggap Allah tidak ada. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Wa yushkara fala yukfar. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mendapatkan rizki yang sedikit ataupun banyak, fala yukfar, dan tidak pernah kupur nikmat. Jadi alhamdulillah we jeung alhamdulillah teu sugan heuda man saeutik teu. Saeutik teh katingalina Pak, ku hate nu syukur mah ageung. Ningalina kagigir, urang mah alhamdulillah kabagian keneh batur mah. Insyaallah kalau perasaan ketakwaan ini muncul dalam diri kita, dalam masyarakat kita, mulai protes. Kenapa dalam syariat terakhir di bulan Ramadan pas ketika zakat banyak pipasehaeun Pak. Karena masing-masing memang banyak keinginan. Ya, antar pengurus zakat hoyong kabagian. Nah, ya pengen kebagian sebagai amilin. Ada yang ingin kebagian sebagai fakir miskin. Sehingga kalau tidak kebagian tuh marah dan protes. Padahal kalau kita renungkan gitu, itu kan harta siapa? Itu hak kita bukan. Begitu. Nah, karena tadi cenderung orang tidak mau bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Di kita kadang kalau tidak kebagian zakat misalkan atau sembako, padahal kita memang orang yang mampu, itu khawatir malah kita tidak bersyukur kepada Allah. Harus sama abdi makeun aya keneh. Ieu mah kang anu sanes we anu merjogikeun. Abdi mah alhamdulillah beas masih aya keneh, sok sanes kang enjing ge. Nya kang enjing pagito mah teu aya, tapi enjing aya keneh lah insyaallah. Kalau ini tumbuh dalam hati masyarakat kita, jamaah kita insyaallah nampi we. Bersyukur alhamdulillah. Nah, adanya tadi perselisihan, adanya sengketa, adanya problematika itu tadi karena kita mungkin tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah mengusulkan bahwa data fakir miskin tiap Idul Fitri itu harus berkurang. Menunjukkan bahwa kita berhasil membuat orang bersyukur kepada Allah dengan kekayaan yang mungkin tidak banyak. Targetnya adalah di tempat kita jangan ada yang masuk dalam kategori mustahik zakat, karena semuanya sudah bersyukur kepada Allah mendapatkan kekayaan. Begitu. Nah, kalau ini tertanam dalam diri kita, insya Allah, ya alhamdulillah, tepa hoyong-hoyong lah. Dia hoyong-hoyong. Kenapa? Tadi berpikirnya, alhamdulillah, abdi mah masih kena tiasa usaha. Tuh, datangi mah boro-boro usaha. Sampai anak ripuh gitu. Urang alhamdulillah masih kayaknya tiasa nyangu, tiasa ngupat, batur mah boro-boro. Nah gitu, itu syukur itu adalah suatu ungkapan berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Yaitu dengan ucapan alhamdulillah dan dengan sikap perbuatan, dengan bertambahnya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat berarti kita tidak mengakui bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hasil kerja keringat kita, seolah-olah hasil usaha kita, seolah-olah pemberian orang, Allahnya dilupakan. Ini kufur nikmat. Begitu. Maka orang bertakwa itu akan senantiasa bersyukur dari rezeki yang mungkin sedikit. Alhamdulillah. Naik jalan kaki bersyukur karena batur mah tetiasa papa. Naik sepeda bersyukur batur mah jalan kaki. Naik motor bersyukur batur mah naik sepeda. Naik mobil bersyukur batur mah luar biasa. Makanya prinsip ketakwaan itu kata Rasul ke bawah lihatnya supaya tumbuh rasa syukur. Unzur, ya, lihat seseorang itu man asfala minkum, yang ada di bawah kita. Itu akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat seseorang itu ke atas, maka yang ada adalah akan membuat kita kufur nikmat. Waduh, batur terus gaduh mobil, orang nanti motor kene kerja. Kemudian bisnis. Wah, gitu. Akhirnya sholat berjamaah tinggalin. Ngaji tinggalin demi mencapai target untuk mendapatkan mobil. Itu mengkufuri nikmat Allah. Padahal Allah sudah memberikan bahwa kamu itu udah motor aja. Itu akan membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu nanti dapat mobil, pertama ambisi, kedua akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena mungkin tadi kita ada keinginan ingin seperti orang lain, akhirnya ambisi yang ada. Biasanya kesananya mengkufuri, melupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu di antara gambaran takwa itu. Jadi takwa itu memang sesuatu yang harus terlihat dan nampak ya dalam diri kita. Semua unsur-unsur kebaikan itu dilakukan dengan tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa keinginan untuk mendapatkan pujian maksudnya, dan dilakukan secara profesional. Sederhananya takwa itu adalah melakukan segala sesuatu secara totalitas, profesional dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Gitu. Jadi ya karena yang ada dalam pikiran cuma Allah, yang ada dalam hati cuma Allah. Kan kubatur teu dihargaan, kubatur teu diapresiasi, terserah. Innama nut'imukum liwajillah. Kami berbagi itu hanya karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sedikit pun tidak akan tidak ingin mendapatkan balasan atau mendapatkan tanda terima kasih, terserah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberikan kebaikan kepada banyak orang, memberikan manfaat kepada banyak orang karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ya kita akan closing. Kenapa di ayat terakhir Allah kemudian menyampaikan wala tamutunna illa wa antum, kamu jangan sampai ya. Itu pakai taukid ya. Wala dan jangan tamutunna, radun taukid. Maksudnya jangan sampai kamu mati illa kecuali muslimun, dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, kan ini kita sedang bahas iman ya, sedang bahas takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi kenapa ketika mati muslim? Tidak misalkan begini, wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan takwa. Atau misalkan wala tamutuna illa wa antum mu'minun. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan iman. Kenapa tidak seperti itu kalimatnya? Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah, bukti betul-betul Allah itu sangat luas rahmatnya. Kalau seandainya ya bahwa mati itu harus dalam keadaan takwa, berat Pak. Betul kan? Berat Pak. Minimalnya maut Pak muslim terucap kalimat la ilaha, minimal itu sudah cukup.
Begitu. Bakatku bager Allah teh. Minimal maut mah dalam keadaan mengucapkan la ilaha, ya sudah, walaupun mungkin tara salat, walaupun mungkin tara Jumatan, walaupun mungkin tara saum, tapi di akhir hayatnya ketika dia tertanam dalam hatinya dan diucapkan la ilaha illallah sampai kemudian dia mati, insya Allah Pak, Muslim tercatat sebagai seorang Muslim, diperlakukan sebagai seorang Muslim, mungkin akan ke surga. Walaupun mungkin kana sabar alama wallahu alam. Tapi yang jelas dia akan masuk surga. Kurang naon Allah. Iya, Masya Allah. Jadi indah sekali sebetulnya. Jadi kalau masalah begini, kalau kerja beramal itu sok saluhur-luhurna. Ditakdirkan maut nyakeun we minimal Muslim. Nya baguslah mah tetap takwa. Baguslah mah tetap iman. Ngan gitu. Urang tekan harus mengakomodir bahwa tidak setiap orang beriman, tidak setiap orang takwa, minimalnya Muslim. Masya Allahnya. Ini Allah tanya aheun pisan. Saya kadang berpikir, Masya Allah, kalau wala tamutunna illa wa antum muttaqun, aduh berat. Kita harus mati dalam keadaan takwa, dalam mati sedang ngaji, ya, sedang ngaji, sedang yakin kepada Allah, kan susah ini, ya, memastikan kematian kita seperti ini susah, walaupun sah-sah saja. Nah, makanya nanti kata Nabi SAW bahwa kematian itu tergantung kebiasaan. Sekali lagi, kematian seseorang itu tergantung kebiasaan. Kalau biasanya kita ingat kepada Allah, maka akan mati dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mati sedang bersyukur kepada Allah. Kalau biasanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kemudian dia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun, maka insya Allah dia akan mati dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Begitu. Jadi kematian seseorang itu tergantung kebiasaan. Dan kebiasaan seseorang ketika mati itu yang akan menentukan ketika dia dibangkitkan. Jadi Allah akan membangkitkan seseorang itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya kalau niat kita karena Allah, maka mati karena Allah, dibangkitkan karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, matinya bukan karena Allah, dibangkitkannya pun bukan karena Allah. Ini yang harus kita jaga. Dan ini memang masih perlu kita gali lagi tadi tentang sifat-sifat ketakwaan itu seperti apa. Nah, ini kan banyak nanti. Tadi kan orang bertakwa itu harus senantiasa ingat kepada Allah, kemudian bersyukur, kemudian taat. Tapi ini masih bingung apa sih ragam kebaikan itu seperti apa. Nah, dalam Quran kan surat Al-Baqarah ada jelaskan bahwa ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mendasari semua amal itu karena iman terhadap perkara yang gaib tadi. Kenapa Bapak ngaji? Karena hoyong ka surga. Kenapa ngaji? Dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan saya kepada Allah. Kenapa ngaji? Nyaah ka Rasul. Rasul wae nyaah ka urang, nya urang teu nyaah ka Rasul. Itu harus tumbuh dalam hati kita. Wa yuqimuna shalah. Orang takwa itu tidak pernah meninggalkan salat, baik di masjid ataupun bahkan salatnya dijaga terus. Hafidhu ala sholawat wa salawatil wusta, jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Begitu. Mimma razaqnahum yunfikun. Orang takwa itu punya dikit rezeki tetap infak. Jadi tong aya istilah aduh libur heula nya. Kebaikan itu enggak boleh libur, Pak. Infak itu enggak boleh libur hanya karena kita dapatnya sedikit. Tapi silahkan infak walaupun mungkin sedikit. Karena kewajiban infak itu wa mimma razaqnahum, dari apa yang Allah berikan, dari apa yang Allah rizkikan, yunfikun, infakkan. Mungkin infak saya kemarin dengan hari ini berbeda. Karena kemarin kita dapat uang 10 juta, hari ini cuma punya uang 1 juta. Kemarin kita infak 1 juta karena punya uang 10 juta. Hari ini kita mungkin punya uang 5.000, kita infakkan 2.000. Maka tetap bagi Allah yang 2.000 itu besar. Walaupun nominalnya kecil. Nah, makanya jangan ada istilah libur, sekali lagi. Infak saja, walaupun mungkin tidak sebesar kemarin. Karena kita dapat rezekinya segini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang bertakwa itu. Jadi kalau dalam bahasa Ali Imran 133 itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu kalau infak tidak harus nunggu kaya.
Tidak harus nunggu gajinya besar, enggak. Tadi berapapun tetap ya dikeluarkan infak sedekahnya. Karena tadi tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada banyak orang. Itu di antara agama. Insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus ya, seperti apa pakaian ketakwaan yang harus kita miliki itu. Contoh kalau ucapan seperti apa ucapannya, kalau sikap seperti apa sikapnya, sehingga tercermin perilaku kita itu memang orang bertakwa. Mungkin orang lain hanya taunya kita sebagai seorang muslim, sebagai pengurus RW, pengurus RT, pengurus masjid, tokoh masyarakat, atau sebagai masyarakat biasa. Nggak apa-apa, urusan manusia terserah. Tapi di mata Allah tercatat sebagai orang-orang bertakwa. Dengan kebaikan yang kita lakukan dan manfaat yang kita sebarkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali itu sederhananya secara umum ya tentang tadabbur dan kajian kita Quran surat Ali Imran 102. Nah, ini nanti insya Allah kita akan sambungkan ya korelasi dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Jadi target kita adalah itu, takwa. Apalagi kita sekarang ada di bulan Syawal. Kita kan kemarin Ramadan ya. Kutiba alaikumusiyam, ujungnya apa? La'alakum. Nah, harusnya hari ini di bulan Syawal tadi semangat itu harus tetap terjaga. Minimal gambarannya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Mas'ud tadi. Orang bertakwa itu adalah ayyuta'a wala yu'sa, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kemaksiatan. Walaupun juga manusia biasa, orang bertakwa pun ketika melakukan maksiat harus segera ingat kepada Allah, istighfar. Ya, jangan diulangi lagi. Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa yuzkar wala yunsa, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kapanpun, sedikit atau banyak tetap sebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan Allah dan menganggap Allah tidak ada. Naudzubillah, subhanallah. Orang bertakwa itu senantiasa bersyukur kepada Allah, baik sedikit ataupun banyak, jangan sampai kubur nikmat. Kalau tadi mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Orang yang mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran dan hadis. Ketiga, orang yang qanaah, menerima apa adanya ketika mendapatkan pemberian Allah sedikit. Ya. Keempat, menyiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian. Itu gambaran takwa. Artinya ketika kita hari ini ngaji, tujuannya supaya punya amal soleh, agar nanti kalau ditakdirkan mati dalam keadaan kita memanfaatkan waktu untuk belajar agama. Ketika kita menyekolahkan anak, walaupun harus mengeluarkan biaya besar, itu upaya kita agar nanti ditakdirkan saya mati, anak saya tetap ada, maka setiap doanya, setiap kebaikannya jariah buat kita. Kuburan kita diterangi oleh kebaikan anak kita, karena kita telah membiayai anak kita untuk paham terhadap ilmu agama. Begitu diantaranya. Barangkali untuk sementara itu dulu. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.